Jibril. Part 4. Apakah manusia bisa melihat Tuhan? Video ini merupakan bagian keempat dari 4 series video yang membahas tentang Jibril sebagai berikut. 1. Jibril dan ilmu cocoklogi. 2. Kekacauan identitas Jibril dalam Quran. 3. Kontradiksi Jibril dalam Quran. 4. Apakah manusia bisa melihat Tuhan? Namun dalam video ini saya tidak akan membahas tentang Jibril. Saya harapkan Anda semua sudah menonton 3 video saya sebelumnya. Karena dalam video ini saya akan membahas tentang kunjungan 3 orang kepada Abraham seperti yang diceritakan dalam Kejadian 18 sebelumnya. Tentunya kita sudah sering mendengar tentang bagaimana kaum muslim menyerang tentang kontradiksi dalam Alkitab. Dan salah satunya adalah tentang apakah manusia bisa melihat Tuhan. Mari kita baca 2 ayat dari Alkitab yang diambil dari Keluaran 33 ayat 20 dan Yohanes 1 ayat 18. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dari kedua ayat di atas kita bisa menyimpulkan kalau manusia tidak dapat melihat Allah. Namun kalau kita baca ayat dari Kejadian 18 seperti dalam video sebelumnya, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa salah satu dari ketiga orang yang mengunjungi Abraham adalah Tuhan YHWH. Demikian juga dengan ayat dari Keluaran 33 ayat 11 di bawah ini yang dengan jelas menyatakan kalau Tuhan YHWH berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bukankah ini jelas suatu kontradiksi? Apakah manusia bisa melihat Tuhan atau tidak? Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen menjelaskan semuanya ini kepada kaum muslim? Untuk dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi, kita harus pertama kali mengerti terlebih dahulu mengerti tentang siapakah Allah dalam Kristen tersebut. Dan harus diingat bahwa pengertian ini tidak ada pada ajaran Islam. Sehingga mereka akan kesulitan ketika mencoba menjelaskan bagaimana Muhammad bisa bertemu dengan Allah SWT ketika peristiwa Isra Miraj. Ada 2 hal yang harus kita ketahui sebelum kita dapat mengerti. Hal pertama adalah Allah itu adalah Allah yang tidak kelihatan atau tidak nampak. Invisible. Kolose 1 ayat 13-15. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 1 Timotius 1 ayat 15-17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal.
hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ibrani 11 ayat 24-27. Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dan hal yang kedua adalah bahwa Allah itu roh, seperti dinyatakan dalam ayat di bawah ini. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas dari ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah adalah roh sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18 di atas. Untuk manusia dapat melihat roh, maka roh tersebut harus menampakkan dirinya kepada kita dalam suatu bentuk manifestasi. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu, roh, tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Mari kita kembali lagi ke ayat Keluaran 33 ayat 11, di mana dikatakan bahwa Allah berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ungkapan berhadapan muka yang berasal dari kata panim el panim atau wajah kepada wajah adalah ungkapan khas Ibrani yang dimengerti dengan jelas dengan kata-kata berikutnya, kaser yeda berishe el rehu. Seperti seseorang berbicara kepada temannya, itulah persekutuan yang tidak berhingga, di mana tidak ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak ada sesuatu yang terselubung. Mari kita bayangkan ketika kita sedang berada dalam gereja dan mendengar khotbah seorang pendeta di depan mimbar. Apakah pendeta tersebut berbicara muka dengan muka? Ya tentu saja. Nah sekarang coba kita bayangkan bila sang pendeta yang berbicara tersebut berupa roh yang tidak kelihatan. Sang pendeta tersebut masih berdiri di depan mimbar dan masih tetap berbicara kepada para jemaat, akan tetapi Anda tidak dapat melihatnya. Apakah dia masih berbicara muka dengan muka? Ya tentu saja dia masih berbicara muka dengan muka. Anda memang tidak dapat melihat mukanya, hanya karena dia memang tidak terlihat. Namun dia tetap berbicara menghadap Anda. Penampakan Allah atau teofani yang terjadi di era perjanjian lama senantiasa terjadi dalam bentuk manusiawi atau malaikat atau juga dalam wujud gejala-gejala kosmis. Dalam perjanjian lama Tuhan saat menampakkan dirinya mengambil perwujudan tertentu. Misalkan dalam Keluaran pasal 3 dengan perwujudan api dalam semak duri. Dalam Ulangan 31 ayat 15 di mana menampakkan dalam bentuk tiang awan dan tiang api, atau dalam Kejadian 32 ayat 30 dalam wujud manusia dan lain-lain. Penampakan inilah yang dapat dilihat oleh manusia. Tetapi wujud Allah yang sesungguhnya dalam roh tidak pernah dilihat manusia. Harus diingat bahwa Allah dalam Kristen adalah Allah yang Maha Kuasa, termasuk berkuasa untuk masuk ke dalam ciptaannya. Dengan hal ini juga kita bisa menjelaskan bagaimana oknum Allah kedua bisa berada dalam diri Yesus. Hal ini berbeda dengan apa yang diajarkan dalam Islam, di mana menurut doktrin mereka Allah SWT bukanlah roh. Walaupun mempunyai roh seperti yang sudah dibawa dalam video pertama.
dan tidak mampu untuk masuk ke dalam ciptaannya karena menurut mereka Allah SWT tidak akan merendahkan dirinya masuk ke dalam ciptaannya yang hina. Doktrin inilah yang menolak kemungkinan oknum kedua Allah dimanifestasikan dalam diri Yesus. Namun kalau kita melihat surah 28 ayat 30 yang mencatat penampakan Tuhan dalam perwujudan kayu dan mereka akan kebingungan menjelaskan bagaimana Allah SWT bisa masuk ke dalam ciptaannya. Surah 28 ayat 30. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Dalam kitab Perjanjian Lama sering diungkapkan orang pernah melihat Allah. Contoh-contoh perwujudan dan penjelasannya yang saya sampaikan di atas. Dengan pengertian Allah bisa menampakkan wujudnya dengan pelbagai cara dan kadar penglihatan menurut keperluannya. Bisa ditampakkan lewat semak duri yang terbakar, atau seperti dalam awan, menampakkan bagian-bagian tubuhnya atau wujud diri yang dikenakannya sementara waktu saja dalam penampakan itu, atau lewat mimpi, penglihatan del. Namun tidak satu pun yang betul-betul melihat sebagaimana hakikat dirinya yang sesungguhnya. Sebab tidak ada orang yang tahan memandang wajah Allah dalam hakikatnya dan tetap hidup, kecuali Yesus. Keluaran 33 ayat 20, Yohanes 6 ayat 46. Dan kalau kita membaca Yohanes 14 ayat 9, maka kita mengerti kalau Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Kini Yesus sendiri telah menyatakan rupa Allah kepada setiap manusia. Walau demikian, banyak orang tetap tidak mampu melihat rupa yang satu ini.